Durdara selalu membantu kita, dan kau memberinya masalah yang lebih besar. Kita harus menyelamatkan Durdara, karena Danananda tidak akan melepasnya. Jangan sampai Danananda marah, dan dia berani menghabisi Durdara. Aku tahu kau pasti akan datang untukku, Chandra. Aku melakukan kesalahan besar karena sudah datang kemari. Chandragupta, kau tidak bisa pergi meninggalkanku. Mulai sekarang, jalan kita berbeda karena aku sudah tidak percaya lagi padamu, Durdara. Tuan Putri, kau baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja. Perhatian! Maharaja Magadha Danananda akan segera datang! Aku datang kemari untuk membagi duka kita. Aku berduka karena harga diriku hancur. Dan kau? Berduka untuk orang yang tidak pernah menjadi milikmu. Duka keyakinan Chandragupta, juga duka cintanya yang sebenarnya hanyalah sebuah ilusi saja. Perkataanku masih belum selesai. Kau mau berbuat kebaikan kepadaku, adikku tersayang? Pakaikan ini kepadaku. Apa itu? Noda hitam. Siapa yang lebih berhak memakaikan noda hitam padaku dibandingkan adikku sendiri? Karena dirimu saat di Taksasila di depan semua orang, aku sudah dihina. Lalu kenapa tidak adik tersayangku yang menghinaku langsung? Cepat lakukan. Pakaikan noda hitam ini. Ada apa? Kau tidak mau mewujudkan permintaanku? Aku sudah ternoda, maka aku akan memakai noda hitam ini sendiri di wajahku. Baiklah. Lihat. Lihat. Aku terlihat seperti yang kau inginkan, bukan? Lihat adikku. Apakah masih kurang? Baiklah. Lihat. Ini lihat. Lihat ini. Lihat. Lihatlah! Apakah ini yang kau inginkan? Noda hitam di wajah kakakmu. Kau sudah mendapatkan pemandangan indah ini? Katakan padaku. Kau menantikan hari ini, kan? Katakan, Durdara! Tidak. Aku tidak menginginkan semua ini. Karena ini tidak cukup. Karena dengan bersandiwara memakai noda di wajah, aku tidak akan memaafkanmu untuk dosamu itu. Kau telah mengalirkan ribuan darah yang tidak bersalah hanya demi kerakusanmu dan demi keuntunganmu. Darah mereka tidak akan pernah hilang dengan noda ini. Tidak darah ayahku atau darah kakakku.
dosa yang telah kau lakukan di dalam hidupmu tidak akan pernah hilang dengan noda ini. Maka lakukan saja sandiwara ini pada orang lain. Karena kau pantas mendapatkan hukuman lebih besar dari ini. Apa yang pantas kudapatkan atau tidak, aku tidak perlu ceramah itu. Tapi kau, hari ini aku akan memberitahu, kau pantas mendapatkan apa. Ayo. Matahari bisa terbit dari barat, tapi Danananda tidak akan bisa menyakiti adik kesayangannya. Di dunia ini, selain dirinya sendiri, dia hanya mencintai adiknya itu. Hanya dialah sinar harapan dalam kehidupan gelapnya, dan cintanya terhadap adiknya selalu kelihatan tulus. Chandragupta, kau sendiri tahu, jika Danananda sampai memutuskan menghukum seseorang, dia akan membuat hidupnya menjadi neraka, sampai maut menjadi terasa ringan. Saat ini Durdara menahan penderitaan karena sudah membantu kita. Ini tidak adil, bukan? Aku setuju dengan Ratu Chandragupta. Durdara itu bukan musuh kita. Kau salah membiarkan dia pergi bersama Danananda. Dengar Chandragupta, tidak masalah manusia melakukan kesalahan. Akan tetapi meski menyadari kesalahan, kau diam saja. Itu tidak dibenarkan. Aku hanya meminta, saat kau menyadari kesalahanmu, maka bawalah Durdara dengan selamat kepada kami. Aku hanya tahu, sampai kau menyadari kesalahan yang kau lakukan, jangan sampai Danananda merugikan Durdara dan setelah itu mempertaruhkan nyawanya. Maharaja, aku mohon jangan hukum Tuan Putri, Maharaja. Aku minta maaf atas namanya. Aku mohon, lepaskan dia. Minggir dari jalanku, atau aku akan mengirimkanmu kepada almarhum ibu dan kakakmu yang sudah lebih dulu tiada menghadap dewa. Minggir! Maharaja, dia adik kesayanganmu. Di dunia ini kau mencintainya melebihi siapapun. Lupakan kesalahannya dan maafkan dia. Tidak, Amatya. Dia sudah mengambil kesempatan besar dalam cinta. Dan Magadha tidak bisa memaafkan semua ini meskipun pelakunya adalah adik kesayangan. Maharaja, dengarkan aku. Hari ini pertama kalinya di dalam hidupku. Karena dirimu aku mengalami kekalahan. Aku terpaksa harus melarikan diri dari medan perang. Maharaja Magadha Danananda yang membuat semua orang menunduk hari ini karena dirimu. Kepalakulah yang tertunduk. Hari ini musuhku sedang merayakan dan mentertawakan dirimu. Dan semua ini terjadi hanya karenamu. Minta maaflah kepada kakak yang sangat mencintaimu lebih dari dirinya sendiri. Aku lakukan segalanya demi dirimu. Ayo, minta maaf. Aku tidak akan pernah meminta maaf atas perbuatanku. Aku hanya memiliki dua pilihan saja, yaitu maaf atau maut. Kau sudah menolak meminta maaf.
Sekarang terimalah mautmu, Durdara! Tuan Putri! Aku melakukan semua ini agar kau sadar. Jika ada orang lain di posisimu, maka apa yang akan terjadi? Tapi kau bukan orang lain, Durdara. Kau adik yang kucintai lebih dari nyawaku. Aku sangat menyayangimu. Aku tidak bisa menghabisimu. Kenapa kau lakukan ini? Kau bekerja sama dengan musuhku. Apa yang kakak dapatkan dengan menghabisi ayah? Aku telah melakukan yang pantas kau dapatkan. Demi kedudukan dan kekuatan kakak menghabisi ayah, kau berbohong pada adikmu sendiri. Sejak lama, aku terus saja berpikir kenapa mendadak ayah meninggal dunia. Tapi kakak terus berbohong hanya demi keuntunganmu semata. Kalau kau merasa aku pantas mendapatkan hukuman ini, maka habisi saja aku. Siapa yang mencegahmu? Hukumlah aku yang pantas aku dapatkan. Durdara! Saat seorang penguasa tiada, maka pasti kekuasaannya berakhir bersamanya. Tetapi saat seorang pemberani yang gugur perang, maka akan segera dimulai babak yang baru. Panglima Kerajaan Paurawa, Rudradev juga seorang pemberani. Kita harus memastikan bahwa pengorbanannya tidaklah sia-sia. Rudradev akan selalu hidup dalam kenangan kita atas keberanian dan juga usaha kerasnya. Kita semua harus memastikan impian kemerdekaan yang diharapkan tetap hidup. Jangan sampai api itu padam. Salam kepada pemberani. Tidak, Malai. Hapuslah air matamu. Setiap akhir akan menjadi awal yang baru. Rudradev, sampai pada akhir hayatnya, dia ingin sekali menyaksikan bahwa raja asli yang duduk di singgasana Paurawa. Dan kau?
kau akan menjadi Maharaja Kerajaan Paurawa. Aku tidak akan membiarkanmu tiada. Kau akan baik-baik saja, Durdara. Tabib. Mana tabib kerajaan? Tabib. Adikku itu harus tetap hidup. Lakukan apapun yang diperlukan. Kau mengerti kan? Selamatkan adikku, Tabib. Tolong sadarkan dia. Kau akan baik-baik saja, adik. Kau akan baik-baik saja. Kenapa kau malah diam saja di sini? Tolong, Tabib. Suruh dia untuk mengambilkan sesuatu dan selamatkan nyawa adikku. Ingatlah, jika adikku berhenti bernapas, maka kalian semua tidak akan hidup. Maharaja, mereka sedang berusaha. Kau tenanglah dulu. Tuan Putri akan baik-baik saja. Kau diam saja, Amatya. Setiap kali kau menenangkanku, pasti terjadi masalah. Aku sendirilah yang akan menyiapkan ramuan untuk kesembuhan adikku. Jangan sampai darah. Di tanganku ada darah adikku yang tersayang. Tidak. 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 Singkirkan. Kenapa noda darah ini tidak mau hilang? Aku tidak bisa melihat ini. Sekarang apa rencana kita selanjutnya, Acarya? Candragupta, dunia menunduk pada orang yang tidak menunggu keadaan berubah, tetapi membuatnya sendiri. Kau harus ingat kata-kataku ini. Rencana kita semua masih tetap sama. Membebaskan Ibu Pertiwi kita dari penguasa kejam seperti Danananda dan Selesi. Memang benar, Selesi membantu kita membebaskan kerajaan Paurawa dari Danananda. Tapi kebenaran lainnya, orang asing itu adalah musuh Ibu Pertiwi kita, Candragupta. Jadi kita harus mengusirnya dari Ibu Pertiwi kita ini. Dan tidak hanya itu, dia juga harus menghadapi hukuman atas dosa yang sudah dia perbuat. Selesi harus keluar dari India. Kau berjuang dengan berani dan malah merayakan kemenangan ini. Jangan lupa kalau aku masih menguasai kerajaan Taksasila dan Paurawa. Jika ada burung terbang di sini pun, itu harus minta izin kepadaku. Raja, apa tindakan kita benar dengan membantu Candragupta dan Chanakya? Ambirat sudah tiada dan Danananda sudah melarikan diri. Apa kita bisa percaya kepada mereka, Raja? Alexander selalu bilang jika kau percaya buta kepada seseorang, maka suatu hari orang itu akan merenggut matamu darimu. Jadi aku sama sekali tidak percaya kepada siapapun. Perisai dari seorang raja adalah kecurigaan. Aku selalu curiga kepada semua orang, baik itu Danananda, Ambiraj, Candragupta ataupun Chanakya, bahkan termasuk kau. Candragupta dan Chanakya menggunakan aku untuk mengusir Danananda. Sekarang lihatlah bagaimana dengan rencana mereka. Aku tidak hanya menguasai Magadha, tapi seluruh India
dan aku akan menghabisi Danananda. Kenapa darah adikku tidak bisa hilang? Tidak. Darah adikku tidak boleh mengalir seperti ini. Pelayan, jangan sampai mengalir. Berikan padaku. Kalian sama sekali tidak berguna. Maharaja, cepat itu. Ada apa? Adikku baik-baik saja kan? Katakan dia baik-baik saja. Adikku pasti akan sembuh kan? Amatya, kenapa tidak bilang adikku sudah sembuh? Silahkan lihat sendiri, Maharaja. Durdara. Tuan Putri sudah pergi, meninggalkan kita, Maharaja. Matahari terbit akan menyinari seluruh dunia ini. Tapi Magadha akan dalam kegelapan. Malaiketu, aku bisa mengerti apa yang dirasakan oleh hatimu ini, Malaiketu. Kau marah dan ingin balas dendam, tetapi saat ini kita tidak boleh berbuat kesalahan sama sekali. Selesai pasti akan mendapat hukuman atas semua perbuatannya itu. Kita harus berencana dengan masak sebelum bertindak. Aku sama sekali tidak perlu rencana untuk menghukumnya, Acarya. Aku hanya perlu pisau saja. Dan itu ada di sini. Malaiketu, apa yang kau lakukan? Aku akan menghabisi Selesi. Aku akan menghabisi dia. Kau berencana menghabisi Selesi atau diri sendiri? Sadarlah, Malai. Dia bukan orang biasa. Dia adalah Selesi Nikator, seorang raja yang perkasa. Jangankan menghabisinya, kau tidak akan bisa mendekatinya. Dengar, Malai. Selain aku tidak ada yang bisa mengerti perasaanmu lebih baik dariku. Yang sudah selesai renggut darimu juga pernah direnggut Danananda dariku. Danananda sudah menghabisi ayahku. Dia merenggut kerajaan Piplivan dariku.
Dan selama bertahun-tahun, dia memaksa ibuku untuk menjadi pelayan istana. Dan kau tahu, saat aku mengetahui semua peristiwa itu, sama sepertimu, aku ingin menghabisi Danananda. Lalu, datanglah Acarya. Dia menjelaskan bahwa amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itulah, kau tenang saja dulu. Jangan menganggapku sebagai bayanganmu, Chandragupta. Aku tahu kau memiliki banyak kesempatan untuk menghabisi Danananda, tapi kau belum menghabisinya. Karena kau ingin menghabisinya dengan cara yang benar. Aku tidak sepertimu. Aku ingin membalas Selesi dan menghabisinya sekarang juga. Semua yang dia lakukan pada ayahku, pada Rudradev, dan juga pada rakyat Paurawa, dia tidak berhak untuk hidup lagi. Aku akan membalas semua perbuatannya dengan menghabisinya. Tidak ada yang bisa mencegahku untuk melakukan ini. Tunggu, Maleketu. Aku ingin bicara dengan Maleketu. Kau benar sekali, Raja. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan bicara. Kita harus membicarakan masalah ini. Mungkin kau tidak mengerti Chanakya. Aku ingin bicara berdua saja dengan Maleketu. Aku berharap Ibu Pertiwi kita akan segera lepas dari orang asing, dari Selesi, dan juga Danananda yang sangat kejam itu. Tidak. Adikku tidak bisa tiada. Adikku adalah segalanya bagiku dan bagi Magadha. Dia tidak bisa meninggalkan. Dengar, tabib. Apa ramuan yang kau berikan padanya? Aku akan menggunakan ramuan terbaik yang kita miliki, Maharaja. Ramuan Yunani yang kami gunakan untuk mengobati Daima. Bawakan semua ramuan itu kepadaku. Tapi Maharaja, Tuan Putri Aku sudah... bilang, bawakan semua ramuan itu kemari sekarang. Aku merasa kalian tidak memberinya ramuan dalam takaran yang tepat. Cara yang digunakan untuk membuat racun bisa digunakan untuk membuat ramuan juga. Takaran. Semua ini permainan takaran. Aku yakin sekali.
adikku tidak mendapatkan ramuan dengan takaran yang benar. Tabib, berikan aku daun tanaman Malabar. Ini takaran tepat untuk ramuan. Bangun. Bangunlah adikku. Bangunlah Durdara. Bangun! Kau tidak bisa menghukumku seperti ini. Aku tidak bisa menahan beban kematianmu, Durdara. Bangunlah! Bangun! Ini perintah Maharaja. Perintah dari Maharaja Magadha Danananda. Tidak ada yang bisa menolak permintaanku. Bangun! Aku bilang tidak ada yang bisa menolakku. Bangun! Adikku tidak bisa tiada. Dia tidak boleh tiada. Dia harus tetap hidup. Mau tidak bisa mengalahkanku. Kau benar sekali, Maharaja. Durdara, kau baik-baik saja. Adikku baik-baik saja. Durdara, kau baik-baik saja. Aku tahu kalau kau tidak mungkin meninggalkanku. Aku tahu kau tidak akan tiada. Adikku baik-baik saja. Kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau melepaskan tanganku? Jika terjadi sesuatu padamu, Aku tahu. Dan aku tidak akan cepat tiada. Kau tahu kenapa? Aku harus tetap hidup agar aku bisa melihatmu dilengsarkan dari singgasanamu. Sebelum Malai melakukan sesuatu, aku harus bisa mencegahnya. Selesi telah sangat menyakiti kerajaan Paurawa dengan menghabisi Rudradev. Dan satu langkah salah Malaiketu akan memberikan Selesi kesempatan emas baginya. Dia akan mengambil kesempatan ini dan akan menghabisinya. Sebagai calon Maharaja India bersatu, kau harus perlebar pemikiranmu, Chandragupta. Lihat semua dalam gambaran yang besar. Bukan hanya Malaiketu. Jika kau memikirkan Ibu Pertiwi, baru kau bisa menyelamatkan semua yang menderita karena berbagai macam siksaan dari Selesi. Kau benar, Acarya. Sekarang katakan, apa rencana kita selanjutnya, Acarya? Kita harus satukan pasukan kerajaan Taksasila dan Paurawa. Kita harus satukan mereka dan membuat mereka melawan Selesi. Untuk itu mereka harus melihat sinar masa depan dalam kegelapan ini, agar mereka bebas dari kekejaman Selesi. Sekali saja merasa mengerti bahaya itu, maka mereka pasti akan memihak pada kita. Sekali pasukan kedua kerajaan ini bersatu, maka tidak akan sulit mengusir Selesi dari negeri tercinta kita ini. Tapi Acarya, bagaimana kita akan menyatukan pasukan Taksasila dan Paurawa? Setiap prajurit Taksasila membenci Chandra. Karena Chandra telah menghabisi Maharaja Ambiraj mereka. Karena Chandra juga, pangeran mereka Ambikumar, terpaksa sampai meninggalkan kerajaannya. Lalu kenapa mereka
akan menuruti perkataan dari kita. Inilah bagusnya kebencian, Ratu Mura. Kebencian itu bagai api, Chandragupta. Seandainya kau tambahkan minyak, maka dia akan semakin membara. Artinya, api kebencian yang ada dalam pasukan Taksasila melawanku harus aku tambahkan. Lalu di saat yang tepat, aku akan mengubah arah api itu agar membenci Selesi dan juga pasukan dari Persia. Benar sekali, Chandragupta. Setiap hari aku melihat pemikiranmu sama seperti pemikiranku. Ya, kita akan berbuat begitu. Tetapi ingatlah, kita harus membuat pasukan ini berperang dengan alasan pribadi, bukan politik. Sebelum mereka memandang Selesi sebagai pria yang membahayakan kehidupan mereka, ini tidak akan berhasil. Rasa takut dan perasaan pribadi yang sama akan menyatukan kedua pasukan ini. Acarya, kita bisa menggunakan pasukan Paurawa karena ada Malaiketu bersama kita. Tapi kita juga memerlukan orang kepercayaan yang berada di pihak Taksasila. Aku tahu siapa orangnya yang bisa membantu kita dari pihak Taksasila. Bukankah kau sangat bangga pada Magadha, kepada singgasanamu? Aku tahu suatu hari keangkuhanmu ini pasti akan hancur. Aku yakin sekali. Aku yakin semua usaha yang telah kau lakukan untuk menjadi maharaja yang pantas pasti akan hancur seperti seorang pendeta. Kau akan mengorbankan seluruh kerajaanmu itu. Dan aku yakin sekali hari itu akan segera tiba. Maaf Maharaja, Pangeran Taksasila, Ambikumar ingin bertemu denganmu. Dialah orangnya yang akan membantu kita dari pihak Taksasila. Namanya Ambika. Dia adalah putri dari Vimaldev, Panglima Taksasila. 5 tahun lalu, dia yang memasukkanku dalam tentara. Stul sudah memberitahuku kalau kau ingin menggabungkan pasukan Taksasila dan Paurawa untuk mengusir Raja Selesi dari India. Aku tahu, dan aku juga terkesan dengan impian Acarya Chanakya untuk India bersatu. Aku siap membantu kalian dalam rencana ini. Tapi ada masalah, karena ayahku sangat setia pada Raja Selesi. Akan sangat sulit untuk membujuk ayahku dan pasukan Taksasila untuk bisa melawan Raja Selesi. Ayahmu dan pasukan Taksasila pasti akan melawan Selesi. Mereka hanya memerlukan alasan yang kuat saja. Yang kau katakan itu memang benar, Chandragupta. Untuk itulah kita memerlukan pasukan Yunani, pasukan Taksasila, dan juga pasukan Paurawa. Juga kita membutuhkan kehadiran Selesi di satu tempat dan di saat yang sama. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana caranya kita mengumpulkan mereka semua bersama? Penobatan Malaiketu sebagai raja
Itu akan terjadi hari ini. Tapi Acarya, Selesi membawa Malaiketu bersamanya. Iya, Acarya. Dengan kematian Panglima Rudra, dia sudah mengatakan dia tidak suka jika terjadi sesuatu tanpa persetujuan darinya. Dia sudah mengumumkan hanya ada satu pemimpin di kerajaan ini, yaitu Selesi. Dalam keadaan ini bagaimana kita menobatkan Malaiketu menjadi raja? Pasti bisa, Stu. Jika Acarya yang mengatakan itu, maka Malaiketu akan dinobatkan menjadi raja hari ini. Dan Selesi sendiri yang akan menobatkannya. Aku akan memastikan bahwa Selesi menyetujui keputusan kita bersama. Jika semua terjadi sesuai rencana, maka mentari besok akan membawa sinar pada negeri kita yang akan menghilangkan kegelapan dari kekejaman orang asing yang bernama Selesi. Raja dipuja di kerajaan, guru dipuja di seluruh dunia. Artinya, seorang raja hanya dipuja di kerajaannya saja. Tetapi seorang guru dipuja oleh seluruh dunia. Jadi, untuk menjalankan sebuah kerajaan itu, tidaklah diperlukan seorang raja yang mulia saja. Seorang guru yang agung diperlukan untuk menasihati raja bukan hanya di saat yang tepat, tapi juga di dalam keadaan yang tepat. Ingatlah, bahkan raja pun menunduk pada gurunya sebagai suatu penghormatan. Inilah ilmu yang kubagikan pada kalian. Penobatan Malaiketu menjadi raja, itu akan menjadi kejadian yang tidak akan pernah dilupakan oleh Selesi untuk seumur hidupnya.